بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ananda dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Ananda, hari ini kita akan memulai belajar kembali. Hari ini adalah hari Senin, hari pertama kita belajar dalam pekan ini. Sebelumnya Ananda libur hari Sabtu dan Ahad. Semoga Ananda sudah semangat lagi untuk belajar. Belajar sangat penting untuk menambah pengetahuan kita. Jadi Ananda tetap semangat ya dalam belajar. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa dulu Ananda. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar buku tematik 3 tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca. Hari ini adalah hari terakhir kita untuk belajar subtema 2. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran 5 yaitu pertama, mengidentifikasi kosakata tentang perubahan cuaca. Kedua, memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Terakhir, menentukan nilai pecahan. Ananda jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kenikmatan berupa keberagaman. Kita melihat banyak di sekitar kita, teman-teman kita yang berbeda-beda, berasal dari suku yang berbeda-beda. Tapi itulah kuasa Allah Ananda. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita nikmatnya keberagaman. Kita bisa mengenal satu sama lain walaupun kita berbeda. Jangan lupa untuk selalu bersatu dengan bersikap rukun dengan orang lain walaupun berbeda dalam sukunya atau makanan tradisionalnya, rumah adatnya. Jangan lupa untuk tetap bersatu. Selanjutnya, kita akan membaca teks untuk menambah kosakata kita. Teks yang akan kita baca yaitu 4 pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Sebelumnya, kita sudah belajar bahwa cuaca ada 4. Anda masih ingat? Yaitu pertama, cerah. Kedua, berawan. Ketiga, mendung. Keempat, hujan. 4 cuaca tersebut memiliki pengaruh pada alam. Kita juga sudah belajar 4 pengaruh cuaca. Sekarang kita akan belajar 4 pengaruh cuaca tersebut bagi kehidupan manusia. Sekarang mari kita mulai membaca Ananda. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. Keadaan cuaca selalu berubah-ubah di setiap daerah. Ada 4 cuaca yang terjadi yaitu kemarau, berawan, mendung, dan hujan. Ada 3 hal yang mempengaruhi keadaan cuaca: matahari, angin, dan air. Kalau yang tadi yang ada 4 cuaca itu, kemarau itu maksudnya cerah ya Ananda. Cerah, berawan, mendung, dan hujan. 3 yang mempengaruhi keadaan cuaca yaitu matahari, angin, dan air. Kita lanjutkan. Matahari dapat menghasilkan energi yang dapat mengendalikan air. Angin membawa awan dan bergerak menuju tempat yang lebih tinggi sambil membawa uap air sehingga terjadi hujan. Cuaca dan perubahan cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.
Pada musim hujan, misalnya curah hujan tinggi, sehingga ketersediaan air di bumi sangat banyak. Sebaliknya, pada musim kemarau, ketersediaan air di bumi berkurang, bahkan terkadang mengalami kekeringan, sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, apa saja pengaruh cuaca tersebut pada kehidupan manusia? Yaitu pertama, pengaruh cuaca terhadap kegiatan bercocok tanam. Kegiatan pertanian, baik pertanian sawah maupun pertanian perkebunan, sangat dipengaruhi oleh cuaca. Saat cuaca hujan, tanah persawahan dan perkebunan menjadi basah dan lembab. Sebagian tumbuhan menyukai kondisi tanah yang basah dan lembab. Akan tetapi, jika terlalu basah dan lembab, akan menyebabkan akar-akar tanaman menjadi busuk dan akhirnya mati. Apabila jika sampai terjadi banjir, maka padi yang baru ditanam bisa mati. Kemudian yang kedua, pengaruhnya apa lagi pada kehidupan manusia? Yaitu pengaruhnya pada pertumbuhan tanaman. Pada musim kemarau, cuaca panas matahari sebenarnya juga penting untuk membantu pertumbuhan tanaman. Akan tetapi jika musim panas terlalu panjang, akan menyebabkan tanah menjadi kering, tanaman menjadi kekurangan air dan akhirnya mati. Hanya beberapa jenis tanaman yang dapat bertahan di kondisi cuaca yang sangat panas, seperti tanaman kaktus atau tanaman yang berselaput lilin. Jadi yang pertama tadi, kalau terlalu sering hujan maka tanaman bisa mati karena tanamannya akan busuk. Kemudian yang kedua, sebaliknya, tidak ada hujan, kering, maka tumbuhan juga akan mati. Kemudian apalagi pengaruhnya? Yang ketiga, pengaruh cuaca terhadap proses pengeringan. Pada musim kemarau, suhu udara sangat panas sehingga mempermudah atau mempercepat proses pengeringan seperti pengeringan pakaian, pengeringan pada proses pembuatan garam, pengeringan pada proses pembuatan ikan asin, kerupuk, dan sebagainya. Sebaliknya, proses pengeringan tersebut tidak akan berjalan maksimal pada musim hujan. Pakaian yang bisa kering dalam 1 hari pada musim kemarau terkadang harus selesai 2 atau 3 hari pada musim hujan. Ini terkadang juga menyebabkan aroma pakaian menjadi kurang sedap. Begitu juga pada proses pembuatan ikan asin dan kerupuk. Jika tidak didukung panas yang cukup, hasilnya tidak akan maksimal. Lalu apalagi pengaruhnya pada kehidupan manusia? Yang keempat, pengaruh cuaca terhadap jenis pakaian yang digunakan. Cuaca juga mempengaruhi jenis pakaian yang dipakai orang. Pada musim hujan, karena suhu udara sangat dingin, orang menggunakan pakaian yang tebal untuk menghangatkan tubuh, misalnya pakaian dari bahan wol. Sebaliknya, pada cuaca panas, orang cenderung menghindari pakaian tebal dan memilih menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal dan menyerap keringat, misalnya pakaian dari bahan katun. Nah, untuk yang ketiga tadi, pengeringan sangat penting saat menjemur pakaian, menjemur kerupuk, ikan, dan lain-lain yang memerlukan proses penguapan dengan bantuan matahari. Tapi jika terus turun hujan, akhirnya susah untuk melakukan pengeringan karena tidak ada sinar matahari. Kemudian yang keempat, cuaca berpengaruh pada pakaian yang dipakai. Kalau kita lagi musim yang sedang cerah, yang sedang panas, tentu kita tidak mungkin memakai jaket. Tapi kalau sedang hujan, turun hujan, kita akan memakai jaket karena kedinginan. Nah, tidak mungkin kita memakai baju yang tipis. Nah, itulah pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Tadi ada 4, sudah kita baca. Sekarang kita akan belajar mendiskusikan sikap bersatu. Rasti melakukan pengamatan terhadap teman-temannya. Rasti memperhatikan teman-temannya. Apakah teman-temannya di kelas sudah menerapkan sikap bersatu? Ananda pernah tidak melakukan pengamatan, melihat teman-teman sudah bersikap bersatu atau belum?
Nah, kalau Rasti setelah melakukan pengamatan, Rasti berkesimpulan bahwa teman-temannya sudah melakukan sikap bersatu. Manfaat yang bisa diperoleh dengan sikap bersatu tersebut, menurut Rasti, yang Rasti tangkap atau lihat dari teman-temannya adalah: pertama, manfaatnya menumbuhkan kepedulian; kedua, tidak membeda-bedakan teman; ketiga, saling menghargai antar teman; keempat, menghindari pertengkaran. Sekarang coba kita jawab ya Ananda, kita ambil manfaatnya sesuai pengamatan Rasti, kita masukkan di tabel. Jadi satu, menumbuhkan kepedulian; kedua, tidak membeda-bedakan teman; ketiga, saling menghargai antar teman; keempat, menghindari pertengkaran. Untuk contoh sikap bersatunya, coba kita sesuaikan dengan manfaat tersebut. Kalau menumbuhkan kepedulian, berarti contoh sikap bersatunya adalah membantu teman yang kesusahan. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Contoh sikap bersatunya adalah bermain bersama, maka manfaatnya tidak membeda-bedakan teman. Ketiga, mendengarkan pendapatnya. Ketika mendengarkan pendapat teman, manfaat yang bisa kita dapatkan adalah saling menghargai antar teman. Yang keempat, jika kita bersikap tidak menyakiti teman, manfaat yang bisa kita dapatkan menghindari pertengkaran. Kalau Ananda bagaimana? Apakah Ananda memiliki jawaban yang lain? Ananda, sebelumnya Ustazah pernah mengajarkan materi ini ya, yaitu di halaman 41. Ananda masih ingat? Jawabannya sudah Ustazah sampaikan pada latihan soal tersebut. Ustazah ingin menyampaikan bahwa jawaban yang Ustazah sampaikan adalah salah semua ya. Itu karena Ustazahnya tidak konsentrasi. Kenapa salah? Karena Ananda bisa lihat untuk yang sama adalah penyebut. Kalau penyebut, jawabannya tidak seperti ini. Oleh sebab itu, ketika hari Jumat, Ustazah tidak membagikan nilai ya Ananda, karena jawabannya di hari Jumat tersebut salah. Sebelum Ustazah bagikan nanti, Ustazah ingin menyampaikan dulu ya Ananda sebelum Ananda menerima nilai. Jadi, mengapa bisa salah? Mari kita bahas. Materi ini sudah pernah Ustazah ajarkan di hari Rabu pada pembahasan halaman 41. Tadi Ustazah sampaikan jawaban yang Ustazah waktu itu sampaikan salah. Kenapa bisa salah? Kebetulan di halaman 94 pembelajaran ini atau materi ini terulang kembali. Coba kita kerjakan ya Ananda. Untuk menentukan bilangan pecahan yang lebih besar, kita akan menentukan bilangan pecahan berdasarkan penyebutnya yang nilainya sama. Ananda bisa lihat ini adalah angka 3 dan angka 2. Angka 3 dan 2 adalah pembilang karena berada di atas. Kemudian angka 15 adalah penyebut karena berada di bawah. Pembilangnya nilainya berbeda. Kita ingin membandingkan pecahannya, tapi pembilangnya berbeda. Penyebutnya sama, yaitu sama-sama 15. Sebelum kita lanjutkan, Ananda bisa lihat di buku cetak, di sana ada kesalahan pengetikan. Seharusnya yang 3/15 adalah bolu stroberi, yang 2/15 adalah bolu pandan. Jadi Ananda bisa ganti dulu ya. Yang benar bolu stroberi 3/15, bolu pandan 2/15. Sekarang kita akan jawab, jika 3/15 apakah lebih besar atau lebih kecil atau samakah nilainya dengan 2/15? Ananda bisa lihat 15 ini adalah jumlah potongan kuenya. Jumlah potongan kuenya, kemudian kuenya atau pembilangnya
Kalau bolu stroberi ada 3. Kalau yang bolu pandan 2. 3 dengan 2 lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 3. Jadi 3/15 lebih besar dari 2/15. Sama-sama potongannya 15, ukurannya sama, tapi jumlahnya 3 lebih banyak daripada 2. Ustazah ulangi, jika kuenya semakin banyak atau semakin jumlahnya lebih besar, maka nilainya lebih besar. Yang tadi kue bolunya 3 lebih banyak daripada bolu pandan 2. Potongannya sama, yaitu 15. Jadi 3/15 lebih besar dari 2/15 dengan ukuran yang sama, tapi jumlahnya berbeda. Lebih banyak yang 3 potong. Sekarang kita akan belajar dari yang pembilangnya sama, penyebutnya sama, dan yang nilainya sama atau senilai. Kita bisa lihat di bawahnya, bila pembilangnya sama, maka penyebutnya semakin kecil maka semakin besar. Ini yang pembilangnya sama ya Ananda. Jadi yang di atas yang sama, tadi kan yang sebelumnya yang di bawahnya yang sama. Ini pembilangnya, yaitu yang di atasnya. Bila pembilangnya sama, maka ketika penyebutnya semakin besar berarti semakin kecil. Ya, ini adalah kebalikan dari yang penyebutnya sama. Jadi semakin nilainya besar, maka semakin kecil hasilnya. Ya, jadi kalau semakin kecil semakin besar. Nah, jadi 2/8 lebih besar dari 2/10. 3/6 lebih kecil dari 3/4. Sekarang kita akan coba jawab nomor 3. Di soal nomor 3, 3/15 apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 2/15? Kita lihat, bila penyebutnya sama, maka pembilangnya semakin besar, maka semakin besar. Kita lihat, penyebutnya yang sama, berbeda dengan soal nomor 1 dan 2. Yang sama adalah yang di atasnya atau pembilangnya. Untuk penyebut yang sama, jika nilainya di pembilang semakin besar, maka nilainya semakin besar. 3/15 apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 2/15? Jawabannya adalah lebih besar karena angka 3 lebih besar daripada 2. Soal nomor 4, 5/4 dengan 2/4, yang manakah yang lebih besar? 5/4 apakah lebih besar dari 2/4 atau lebih kecil atau sama? Jawabannya adalah lebih besar karena 5 lebih besar daripada 2. Soal nomor 5, 1/2 apakah lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 2/4? Kita bisa lihat senilai jika hasilnya sama. Untuk nomor 5 dan 6 ini nanti Ustazah akan jelaskan lewat gambar ya. Insya Allah lebih paham. Sebelumnya sudah Ustazah sampaikan tentang yang nilainya sama ya Ananda. 1/2 yaitu sama dengan 2/4. Nomor 6, 1/3 sama dengan 2/6. Nanti kalau lewat gambar insya Allah Ananda lebih paham. Kalau Ananda masih ingat materi sebelumnya juga sudah pernah Ustazah sampaikan ya Ananda, tentang yang ketika hasilnya sama dengan. Nah, ini adalah pecahan dengan gambar ya Ananda. Ananda bisa lihat untuk soal yang pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. 2/8 kue terang bulan dengan 2/10. Nah, Ananda bisa lihat yang manakah yang lebih besar, yaitu kuenya togar. Kenapa demikian? Karena jumlah pembilangnya atau jumlah kue yang dimakan adalah 2, sama-sama 2. Tapi ketika kue tersebut dipotong,
yang satunya dipotong sebanyak 8, satunya 10. Semakin banyak yang dipotong, tentu jumlah kuenya semakin sedikit atau besar ukurannya semakin kecil. Kuenya sama-sama 2, tapi karena satunya dipotong jadi 8, yang satunya jadi 10, tentu ukurannya lebih besar yang 8 karena semakin dikit yang dipotong jumlah potongannya. Nah, inilah kenapa ketika penyebutnya berbeda dan pembilangnya sama, ketika penyebutnya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Jika semakin kecil, maka semakin besar. Jika semakin sedikit dipotong, maka semakin besar ukuran kuenya. Pembilangnya sama-sama, yaitu sama-sama 2 kue. Sekarang di nomor 3 dan 4, Ananda bisa lihat pembilangnya sama-sama berbeda, yaitu 3 dan per 2, 3 dan 2. Kalau penyebutnya 15, 15. Ananda bisa lihat potongannya sama-sama 15. Jadi ukurannya besarnya sama setiap potongan kuenya. Tapi yang didapatkan, yang satu dapat 3, yang satunya dapat 2 potong. Manakah yang lebih besar? Maka yang lebih besar atau lebih banyak adalah yang 3 potong dibanding yang 2 potong. Inilah kenapa jika penyebutnya sama, yaitu jumlah potongannya sama, dan pembilangnya berbeda atau jumlah yang didapatkan, maka semakin besar pembilangnya, semakin besar nilainya. Untuk nomor 5 dan 6 lebih mudah dengan ilustrasi gambar ya Ananda. Kalau 1/2 dengan 2/4 maka nilainya sama. Mengapa demikian? 2 martabak ini, yang satunya dipotong 2, yang satunya dipotong 4. Kalau yang 4 ini, yang 2/4, ketika 2 ini digabung, maka hasilnya jadi setengah. Insya Allah Anda paham ya. Yang satunya dibagi 2, tapi setara. Kalau dipotong jadi 4, setara dengan 2 potong. Kalau 2/4, kalau digabung 2 potongnya, jika besarnya dibandingkan, maka besarnya akan sama. Ya Ananda, seperti itu caranya. Ananda bisa lihat ukurannya lebih besar yang 2 ini. Kemudian yang ketiga dan nomor 4, ketika jumlahnya pembilangnya semakin besar atau jumlah potong kuenya semakin banyak, maka itu yang lebih besar. Kemudian yang ini nilainya, potongannya ketika dibandingkan ukurannya sama walaupun jumlah potongannya berbeda. Seperti itu. Sekarang Ustazah ingin memberikan tugas. Soal ini Ustazah sudah campur ya Ananda. Ada yang pembilangnya sama nilainya, ada yang penyebutnya yang sama nilainya, ada juga yang Ananda bisa mencari yang senilai atau yang sama. Ya Ananda bisa kerjakan 4 nomor ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi pembelajaran 6. Pertama, menentukan nilai pecahan. Kedua, memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Ananda jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kenikmatan yang Allah berikan. Salah satu nikmat yang Allah berikan adalah akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran kita bisa kreatif, kita bisa membuat macam-macam kerajinan, kita bisa membuat macam-macam ide. Nah, untuk hal tersebut jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberikan kita akal dan pikiran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekarang kita akan membaca percakapan tentang sikap bersatu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman. Dengan keragaman kita tetap harus bersikap bersatu. Ananda bisa membuka di halaman 96. Tapi Ananda untuk yang sebagai pemeran dialognya Ustazah sesuaikan ya, perempuan semua, karena kelas kita sendiri terpisah laki-laki dan perempuan. Jadi Ustazah sesuaikan biar sama ya. Tidak mungkin kan kalau mengerjakan tugas bersama laki-laki. Sekarang mari kita mulai baca. Rasti dan teman-temannya hari ini berkumpul di rumah Ana. Mereka berdiskusi untuk mengerjakan tugas membuat prakarya dari barang bekas. Rasti sebagai ketua kelompok memimpin diskusi. Kata Rasti, teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita akan membicarakan tentang tugas membuat alat peraga tentang bilangan pecahan. Apa usulan kalian? Kata Melani, kita membuat blok pecahan saja, bisa dari triplek atau kertas kardus. Kata Ana, sebaiknya kita membuat dari kertas kardus saja. Selain mudah, biayanya murah, sekaligus bisa memanfaatkan barang bekas. Kata Melani, aku setuju usulan Ana. Kata Rasti, aku juga setuju. Rasti bertanya lagi, Anissa, bagaimana pendapatmu? Aku setuju, di rumahku banyak kardus bekas. Aku akan meminta izin menggunakannya untuk membuat alat peraga ini. Rasti bertanya lagi, sekarang tinggal kita tentukan bagaimana modelnya. Kata Melani, nanti kita cari di internet dengan bimbingan orang tua. Kata Ana, aku setuju. Kalau begitu besok kita akan mulai mengerjakan tugas ini di rumah Anissa. Bagaimana Anissa? Apakah kamu keberatan? Tidak, aku setuju. Sekarang kita akan menjelaskan sikap bersatu berdasarkan teks tersebut dan apa manfaatnya sikap bersatu tersebut. Sikap bersatu yang bisa kita dapatkan berdasarkan teks adalah yaitu menghargai setiap pendapat. Jadi menerima pendapat setiap orang, bekerja sama mencari ide, memecahkan masalah. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya tentu pekerjaan cepat terselesaikan, tugas menjadi juga lebih mudah. Sekarang kita akan melihat gambar tentang bentuk pecahan. Bentuk pecahan ini bisa kita buat sebagai alat peraga, menyerupai yang ada di layar. Membuat alat peraga bilangan pecahan ini adalah alat peraga yang dibuat Rasti dan teman-temannya, yaitu dari barang bekas sesuai percakapan tadi atau hasil diskusi Rasti dan teman-temannya, yaitu membuat dengan barang kardus bekas atau kertas kardus. Nah, untuk tugasnya yang kedua, Ustazah ingin Ananda membuat satu alat peraga. Ustazah pilih 1/4 ya, yaitu yang ada di kotak merah 1/4. Ini insya Allah lebih mudah ya Ananda, karena dipotongnya Ananda bisa lihat lurus dari tengah dan lurus tengah lagi. Untuk tugasnya jangan lupa Ananda ada 2, yaitu pecahan nomor 1-4. Soalnya tidak ada di buku ya Ananda, sudah ada disampaikan di video tadi. Kemudian alat peraga sebanyak 1 yang 1/4. Untuk pengumpulannya, untuk pecahan dikumpul hari ini, untuk alat peraganya boleh dikumpul sampai besok. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.